Berikut ini satu contoh soal. Jadi saya punya operator linear ya, Tx sama dengan A dikali suatu matriks A dikali X. Tunjukkan bahwa pemetaan ini dapat didiagonalkan, dan setelah itu carilah matriks A dipangkatin 4 nih. Nah, di sini saya akan menunjukkan bahwa dia itu dapat didiagonalkan dulu ya. Nah, langkah pertama itu adalah mencari basis yang isinya tuh vektor-vektor eigen gitu. Berarti kita harus cari basisnya, berarti X min 17 ya. Plus 30 ini jadi plus 30, ini min 9, X plus 16 ya. Ini saya akan cari determinannya sama dengan 0. Min 17, X plus 16, dan ditambah 30 kali 9, 180, 270 ya. 0. Nah, ini adalah X kuadrat min X, min 17 kali 16 adalah min 272, nah ini ditambah 270. Nah, berarti X kuadrat min X, min 2 sama dengan 0. Nah, X bisa saya faktorkan, ini persamaan yang terakhir, min 2 X plus 1 ya. Berarti nilai eigen yang pertama itu adalah min 1, nilai eigen yang kedua itu adalah plus 2. Nah, kita substitusi sekarang. Min 1, min 17, berarti min 18, 30, min 9, min 1, plus 15, itu 15 ya. Nah, ini kita bagi, ini menjadi 1, berapa nih? Mungkin kita bagi dengan 3 ya. Kita bagi 3, berarti ini jadi 3 min 5 ya. Nah, berarti vektor eigen yang berasosiasi dengan nilai eigen min 1 itu adalah 5, 3. Terus kalau lambdanya 2, itu adalah min 15, 30, min 9, 2 tambah 6, 18 ya. Nah, ini adalah gampang, 1 min 2 ya. Berarti V2-nya itu adalah 21 ya. Nah, semoga cukup jelas ya. Jadi terbukti bahwa T ini dapat diagonalkan karena vektor eigennya itu membentuk basis di R2. Ya, jadi terbukti bahwa T itu dapat diagonalkan. Nah, sekarang kita ingin coba menghitung ini. 17, 9, min 16. Nah, ini pangkat 4 itu apa? Nah, untuk itu kita harus mengubah ini. Ini kan sebenarnya adalah TC ya. Jadi, nah ini bisa kita ubah bentuknya menjadi ini. P, T, B, P inverse ya. Nah, kita harus cari tahu dulu matriks P-nya itu apa. Yang jelas matriks T, B-nya itu kita pilih ini, vektor eigen ini nih. Ya. B-nya itu kita pilih basisnya itu adalah vektor eigennya ini, sehingga kita ini udah pasti min 1, 0, 0, 2 sih, udah pasti ini. Berarti kalau ini kita pangkatkan 4 nih. Nah, kita cari P-nya. P itu adalah sebuah matriks transisi ya, yang mengubah, ini minusnya di sini, yang mengubah dari basis C ke basis B sekarang ya. Nah, basis C-nya itu, basis C-nya itu adalah apa nih di sini? Yaitu 10 sama 01 ya. Nah, kita akan ubah dari basis C ke basis B. Di sini saya sudah tulis basisnya. Jadi basis B itu adalah 53 dan 21, yaitu adalah vektor eigen dari si T, dan C itu adalah 10 sama 01. Nah, kita ingin mencari P yang yaitu adalah matriks transisi ya, dari basis B ke basis C, dari basis C ke basis B ya. Nah, cuman lebih mudah kayaknya untuk mencari P inverse ya, yaitu yang mengubah dari basis B ke basis C ya. Jadi P inverse-nya itu adalah ini sih sebenarnya. Langsung ya 53 sama 21 ya. Dari basis B ke basis C lebih gampang. Oleh karena itu matriks P-nya itu adalah tinggal kita cari inverse dari P inverse ya. Yaitu adalah 1 per determinan ya, 5 min 1. Terus kita tukar nih. 5 ini 1 sama 5, ini jadi kita minuskan. Hasilnya itu adalah min 1, min 5, 2, 3. Nah, ini adalah P.
yang mengubah dari basis C ke basis B. Ya. Nah, berarti saya tulis ulang. Nah, saya tulis ulang seperti ini. Nah, di sini kita kalikan ya. Jadi P inverse ya, D, P ini dipangkatin 4 tuh seperti apa? Jadi P inverse D, P, terus P inverse D, P, dan seterusnya sampai 4 kali. Nah, tapi bagian ininya tuh kecoret nih. Sehingga ini bisa menjadi ini ya, 5, 2. Nah, tinggal min 1, 0, 0, 2. Ini pangkat 4 ya. Nah, ini jadi lebih mudah nih menghitung ini. Lebih mudah menghitung yang sisi kanan daripada menghitung yang sisi kiri nih. Karena matriks diagonal kalau dipangkatkan 4 kan nggak susah ya. Menjadi 1, 0, 0, 2 pangkat 4, 16. Ya. Sementara kita bisa kalikan sisanya. Ya, ini bisa dihitung dengan mudah ya. Nah, semoga cukup jelas sebuah triks untuk menghitung sebuah matriks pangkat tinggi gitu, yaitu dengan mengubah ke matriks diagonal dulu. Berikut ini ada satu contoh lagi, yaitu matriks A. Nah, pada contoh ini saya ingin memberikan Anda sebuah contoh, sebuah matriks yang tidak bisa didiagonalisasi. Jadi, di sini saya akan cari nilai eigennya dulu ya. Lambda I min A-nya itu adalah apa nih? Itu X min 1, min 1, 0. Nah, determinannya itu adalah ini, X min 1 kuadrat. Udah ya, ini ya. Berarti nilai G-nya itu cuma 1 ya. Nilai G-nya itu cuma 1, yaitu 1. Nah, kita cari vektor eigennya ya. 0, min 1, 0, 0. Nah, berarti vektor eigen yang berasosiasi dengan nilai eigen ini itu adalah cuma 1 ya. Yaitu adalah 1, 0. Nah, oleh karena itu, vektor eigen dari si A itu tidak bisa membentuk basis di R2. Oleh karena itu, matriks ini tidak bisa didiagonalisasi. Nah, semoga cukup jelas. Berikut ini adalah matriks P, dan lagi-lagi kita ingin mencari tahu apakah dia itu bisa didiagonalisasi atau enggak ya. Nah, saya cari vektor eigennya dulu ya. Determinan dari X min 1, min 3, 0, 0, X plus 2, 0, 0, min 6, X min 1 ya. Sama dengan 0. Nah, ini adalah apa nih? X min 1 pangkat 2, X plus 2, ini ya, 0, 0 ya. Terus ini 0, 0 juga, 0 juga. Berarti cuma ini doang. Berarti nilai eigennya itu adalah lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan min 2. Nah, saya akan cari tahu dulu vektor eigen yang berasosiasi dengan lambda sama dengan min 2. Nah, saya dapatkan matriks apa nih? Ketika dia min 2, berarti ini min 3. 0, 0, min 2, ini berarti 0, min 6, min 2, min 1, berarti ini min 3 juga. Ya, saya bisa eliminasi dengan cepat. Ini adalah 0, 2, 1 ya. Nah, berarti vektor eigen yang berasosiasi dengan lambda sama dengan min 2 itu adalah ini 1, ini min 2, ini 2 ya. Dan kemudian vektor eigen yang berasosiasi dengan 1 adalah 0, min 3, 0. 1 tambah 2 berarti 3, 6. Terus ini adalah 1 min 1, 0 ya. Nah, ini bisa kita eliminasi Gauss dengan cepat adalah ini. Hasilnya adalah 0, 1, 0. Nah, berarti vektor eigen yang berasosiasi dengan nilai eigen ini ada dua ya, yaitu 1, 0, 0 dengan 0, 0, 1 ya. Dan kita lihat bahwa ini ada 3 buah vektor eigen nih yang membentuk basis di R3 ya. Ini karena ruang V-nya itu adalah R3. Oleh karena ini adalah, nah, ketiga vektor ini adalah bebas linear sehingga dia bisa membentuk basis. Oleh karena itu matriks P ini bisa didiagonalkan. Ya, jadi semoga cukup jelas ya. Jadi nilai vektor eigen yang membentuk basis itu tidak harus berasal dari nilai eigen yang berbeda. Nah, berikut ini ada satu definisi. Saya punya sebuah operator linear ya. Dan ini saya definisikan ini E1, E2 sampai ES.
Nah, walaupun dimensi dari si V itu adalah N, tapi di sini saya cuma sampai ES. S itu pasti kurang dari N. Nah, E1 itu adalah ruang eigen yang berasosiasi dengan lambda 1, E2 itu adalah ruang eigen yang berasosiasi dengan lambda 2, dan seterusnya sampai lambda S. Nah, sekarang saya akan mendefinisikan ini jumlah dari ruang eigen tersebut, ya. Maka si W ini disebut dengan ruang eigen sum dari si T. Ya. Nah, sekarang teoremanya adalah jika T adalah operator linier dan S1 sampai ES itu adalah ruang eigen. Nah, misalkan B1 itu adalah basis dari E1, B2 basis dari E2, maka gabungan dari semua basisnya itu adalah basis dari si W. Nah, jadi terus misalkan pula dimensi dari S1 itu M1, dimensi dari E2 itu M2, maka dimensi dari si W itu adalah M1 tambah M2 sampai MS. Nah, teorema ini tidak akan saya buktikan, silakan Anda baca di buku pembuktiannya karena tidak terlalu susah. Berikut ini ada satu definisi lagi. Nah, definisi ini definisi yang lumayan penting ya. Jadi ada dua buah poin yang didefinisikan di sini, dua buah konsep. Yang pertama itu adalah ini, multiplisitas aljabar ya. Dan juga multiplisitas geometrik. Ya, apa itu multiplisitas aljabar? Itu tuh adalah multiplisitas aljabar maupun multiplisitas geometrik itu tuh terhadap suatu nilai eigen ya. Jadi misalkan K itu adalah sebuah nilai eigen dari si A, maka multiplisitas aljabar dari si K itu adalah pangkat tertinggi dari lambda min K yang membagi polinomial karakteristiknya. Sementara multiplisitas geometrik dari K itu adalah dimensi dari ruang eigen yang berasosiasi dengan si K. Nah, saya ambil satu contoh yang tadi saya sudah bahas, yaitu matriks ini. Nah, matriks ini kan tadi punya dua buah nilai eigen ya. Dua buah nilai eigen, yaitu lambda sama dengan min 2 dengan lambda sama dengan 1. Jika Anda ingat, polinomial karakteristiknya itu adalah ini ya. Lambda min 1 kuadrat sama lambda plus 2 pangkat 1 sama dengan 0. Nah, ini berarti multiplisitas aljabar dari lambda sama dengan 1 itu 2, multiplisitas aljabar dari lambda sama dengan min 2 itu adalah 1. Nah, bagaimana dengan multiplisitas geometriknya? Nah, kita harus cari tahu ininya. E1 itu tadi apa? Ada vektor eigennya ada 2 ya, kalau nggak salah tadi. 1, 0, 0 dengan 0, 0, 1. Terus E min 2 itu cuma 1 ya vektor eigennya. Yaitu tadi apa? Min 2, min 2, 1 ya. Nah, berarti multiplisitas geometrik dari lambda sama dengan 1 tuh 2 juga. Multiplisitas aljabar dari lambda sama dengan min 2 itu 1, karena dimensinya. Ya. Nah, berbanding terbalik dengan ini, yang tadi contoh yang sebelumnya juga. Nah, ini. Nah, polinomial karakteristiknya itu adalah ini tadi. Berarti dengan kata lain, multiplisitas aljabar dari lambda sama dengan 1 itu 2. Tapi multiplisitas geometriknya itu tuh cuma 1 ya, karena E1-nya adalah ini doang ya, 1, 0 doang tadi. Nah, di sini kita dapatkan dua kasus berbeda ketika multiplisitas aljabarnya itu sama, tapi multiplisitas geometriknya itu sama juga gitu. Nah, tapi di kasus yang kedua, multiplisitas aljabar dengan multiplisitas geometriknya itu berbeda.